Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang saya hormati, beserta segenap jamaah fardhu zuhur Masjid Raya kita, Masjid Raya Sumbar yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita kembali dapat mengisi kegiatan sholat fardu zuhur berjamaah di Masjid Raya ini. Tentunya dalam rangka selain menunaikan kewajiban kita fardu ain, kita juga mengharapkan ridho dan barokah dari Allah karena berjamaah. Lalu kita selanjutnya mengucapkan salam dan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti perjuangan beliau dengan benar dan dengan ikhlas sampai akhir zaman. Kaji kita siang ini doa anak kepada orang tua. Masing-masing kita barangkali punya kenangan tentang sebuah hadis Rasulullah yang merupakan penjabaran daripada surat Bani Israil ayat 23-24. Hadisnya kita kemukakan lebih dulu. Iza mata ibni Adam inqata'a anhu amaluhu illa salas, shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, waladun solihun yad'u lahu. Artinya, apabila mati seseorang anak cucu Adam, tentu maksudnya kita ini hamba Tuhan ini semuanya tanpa kecuali. Apabila kematian itu buat seseorang, terputuslah hubungannya, amalnya terutama dengan dunia. Tapi ada yang tidak terputus, kata Nabi, adalah shadaqatun jariyah. Lalu yang pertama, yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang telah ia berikan. Dan yang ketiga, waladun solih, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Dari pangkal tadi kita sebutkan hadis Nabi kita ini, masing-masing kita punya kenangan. Misalnya penceramah sendiri semenjak masa itu SR namanya, SD masa sekarang, tahun-tahun 56, 57, 1956, 1957 begitu menyebut tahun ajaran, disebut 2 tahunnya itu sudah diajarkan oleh guru agama di sekolah, dan sorenya masuk ibtidaiyah. Ada model MDA, ada model pengajian awaliyah, ya, madrasah awaliyah. Guru-guru di sorenya, kita masuk pagi, sorenya ini diajarkan lagi, sehingga hadis ini
rata-rata kita ya mungkin di bawah 10 tahun kita sudah dapat hadis ini. Ini masa-masa dulu ya di negeri kita Sumatera Barat ini. Masa-masa sekarang ini kita khawatir soal hadis ini, walaupun sisi lain ini mohon maaf guru kita Hafiz, guru internasional sebenarnya ini Pak Haji Rables, doktor. Walaupun dari segi lain kita bangga hafalan ya tahfiz kita, penghafal Quran kita hari-hari terakhir ini, masa-masa sekarang sudah sangat banyak di sekolahan, apakah itu SD negeri, SD swasta, sekolah ibtidaiyah, apalagi tentunya sanawiyah aliyah, SLTA, SLTB, SMP, SMA, MAN, MTSN, guru-gurunya dan semua siswanya rata-rata mau ngejar fastabiqul khairat, berlomba menghafal Al-Quran, dan ternyata mampu. Jadi kalau anak-anak kita mungkin segi hadisnya agak kurang sekarang, tapi tahfiznya lumayan alhamdulillah. Tapi orang tuanya hafalan hadisnya, kita ini pula maksudnya kita ini hafalan hadisnya, hafalan Qurannya, waduh, sangat-sangat perlu dipertanyakan sekarang, diakui atau tidak. Senangkah kita jamaah mendengar kalimat ini atau tidak? Ini sudah waktunya kita ulang dan kita baca-baca kembali ini posisi dan keberadaan, potret peta orang tua muslim sekarang ini soal bicara hadis, bicara bacaan Al-Quran, tahfiznya sangat memprihatinkan, kalau tidak bisa disebutkan sangat-sangat ya, mengkhawatirkan. Mirip-mirip sebenarnya, bersaudara itu memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Ketika seperti inilah paham-paham ajaran lain masuk dengan segala macam cara mereka itu. Nah, jadi kita kembali ke pokok bahasan. Ini Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami. Yang dimaksud sini peran anak untuk mendoakan orang tua sebenarnya. Kalau sedekahun jariyah ulasannya panjang. Terputus amalan, terputus bisa hubungan setelah meninggal, setelah berkubur, setelah lepas nafas nyawa daripada. Yang terus menerus adalah sedekahun jariyah. Nah, kalau sepintas saja kita baca sedekahun jariyah itu apa? Dulu ketika cerita ini ya, kita sebutkan untuk penceramah saja tahun-tahun 56 57 itu ketika kelas 1 di SR masa itu. Di SD negeri masa sekarang itu tentunya. Sedekahun jariyah itu diartikan oleh guru dan kita menangkap bersedekah tiap hari. Pengertian dasar sudah benar ini. Tapi sedekahun jariyah tidak itu saja. Seorang karyawan di kantor bekerja dengan sempurna, penuh tanggung jawab. Ingat dia pekerjaannya pada saatnya nanti dipertanggungjawabkan di negeri akhirat. Ini sedekahun jariyah untuk negara. Pengabdiannya untuk negara itu sedekahun jariyah. Seorang pelaku bisnis, perusaankah atau dagangkah, pemberi jasakah, ia lakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya mengharap ridho Allah. Ini sedekahun jariyah. Pelaku pertanian, rekan-rekan kita, para petani, petani tambak, petani ikan, nelayan di lautan, petani bahan makanan, pekebun, ia lakukan tugasnya, rasa tanggung jawab kepada keluarganya, mengharap ridho Allah, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu sedekahun jariyah. Ya, hasilnya untuk dirinya, keluarganya, masyarakat lingkungannya.
Cuma pengertian dasar memang benar. Tapi di benak kita masa itu ya, sedekah. Tapi jangan lupa juga memang sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Berapapun kita berikan, Allah ganti, ada jaminan. Tidak memiskinkan, tidak mengurangkan modal kita. Pastikan ya. Ada hadis Nabi tentang ini, bahwa sedekah tidak mengurangi dan memiskinkan orang yang memberi sedekah itu. Dan ia bisa memanjangkan umur, ia bisa menyehatkan fisik jasmani dan rohani tanpa berobat pun misalkan. Itu keyakinan yang penuh harus ditanamkan dengan lewat sedekah kita jadi sehat. Nah, ini dan mengalir, nah ini yang penting, mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Satu, yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Dulu mungkin penceramah ya juga, kita ya juga, tidak penceramah saja. Pengertian ilmu yuntafa'u bih adalah guru-guru yang mengajar sesuatu ilmu kepada anak didiknya di sekolahan atau di sektor sosial lainnya, kemasyarakatan lainnya. Pokoknya asal mengajar, asal memberikan ilmu. Mulai dari guru di TK, di PAUD, sampai guru di perguruan tinggi, dosen, maha guru. Itu mereka bahagia. Kelak yang telah mereka berikan itu mengalir terus buat mereka. Masya Allah, hebatnya. Tapi pengertian ilmu yuntafa'u bih itu tidak guru saja. Semua orang yang memberikan bantuannya yang terbaik, idenya, pikirannya, nasihatnya, dengan mendasari mengharap ridho Allah, bukan pencitraan seperti sebagian suka-suka sekarang ini. Landasannya, niatnya kurang pas. Nah, ini tidak seperti itu. Harap ridho Allah. Ini ilmu yuntafa'u bih. Di sektor apa saja, asal memberikan pencerahan, pengetahuan, keterampilan, membuat sesuatu, inovasi-inovasi tertentu untuk membangkitkan semangat keberadaan umat Islam makin baik. Itu ilmu yuntafa'u bih. Enggak sebatas itu tadi pikiran kita yang lama mengajar. Yang ketiga ini, waladun solihun yad'u lahu. Anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan. Juga bangkitkan kenangan. Semasa dulu pikiran kita anak-anak berdoa. Kita semua ini walaupun sudah berumur, sudah pakai cucu, anak, minantu, ada cucu juga, sudah tua, kita tetap anak dari orang tua kita. Jadi pengertian sangat luas. Selalulah berdoa buat mereka. Bahkan ada di dalam kitab Tambihul Ghafilin, bab mendoakan ibu bapak itu, kata Abu Lais As-Samarkand di situ, wajib buat setiap orang. Tidak setiap anak lagi, untuk orang tuanya wajib. Tapi kekuatan fatwa Abu Lais ini kita lihat di dalam buku-buku besar lainnya tidak sampai ke wajib. Tapi sangat tidak beretika, tidak bagus apabila seorang anak tidak pernah sama sekali atau jarang berdoa untuk ibu bapaknya. Ini karena ini ada dalam Al-Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Ini adab sebagai hamba Tuhan. Pengabdian hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meyakinkan, memastikan yang berkuasa itu, yang menentukan itu Allah, yang lain-lain tidak ada. Kalau ada yang lain-lain, sudah masuk syarikat, mensyarikatkan.
Lalu yang kedua, di situ wajib berbuat baik. Berusaha berbuat kebaikan kepada ibu bapa. Walaupun ibunya atau bapaknya atau dua-duanya, salah satu antara keduanya sudah sangat tua, sudah nyinyir, tetap kewajiban berbakti, berbuat baik. Enggak boleh menyinggung perasaannya dengan kata-kata kita. Diistilahkan wala taqullahu ma'uf, wala taqullahu ma'uf. Itu pengertian dasar itu. Enggak boleh menghardinya, enggak boleh menyinggung perasaannya. Masya Allah, tingginya etikat seorang muslim pada orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, selalu ucapkan kalimat yang mulia. Di ayat berikutnya ini, ayat 24, itu yang terhebat lagi. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bersama kita jadi imam kita, rabbayan kama rabbayana shaghira. Boleh shaghira, boleh shighara. Setidaknya 40 tahun ini kita sudah dengar kalimat tidak sogiro aja lagi, sudah sigoro. Boleh. Ini sayang waktu kita sedikit. Kalau diterjemahkan lewat bahasa Arab, etimologi kalimat sogiro dan sigoro sama sebenarnya, tetapi penjelasannya luas sekali. Jadi selalulah doa. Rendahkan sayapmu, berbakti selalu, katakan selalu. Setiap kau selesai sholat, kapan saja teringat, di mana saja beradanya, tidak nengok objek, waktu dan tempat. Rabbi ghafirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kadang meninggal orang tuanya, jangankan bisa menjadi imam penyelenggaraan jenazah, mendoakan saja dia tidak mampu. Kalau memang belum hafal bahasa Arab, enggak apa-apa, juga bahasa kita. Ya Allah, ampuni kesalahanku, dosaku, ampuni kesalahan, dosa dan dosa ibu bapak. Sayangi mereka, rahmati mereka setiap saat bapak ibu. Usai zuhur, menjelang sholat zuhur, nanti sore, malam, kapan saja. Ini anak berbakti kepada orang tua. Dan doa ini sungguh pun orang tua kita masih ada, selalu dibaca, apalagi yang sudah tidak ada. Ini ceramah kita tadi sudah dibatas, tentunya kita tahu 15 menit sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Perhatian yang sungguh dari awal saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu-ibu saudara. Semoga Allah meridhoi, memberkahi kita. Dan kajian ini dari hadis dan ayat-ayat tadi mohon kita ulang, kalau bisa lihatlah, tanyakanlah rekan saudara di rumah dan di tempat kita ada waktu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah